mau karo 3,5 kita cuma 3,5 karo es niki susu jadi kahanan Alas setengah. Pisangnya kali wae mesti ketapen iki. Mboten usah tumbas pisang. Soalnya senengane dhek pisang. Kene gone gedang kok. Heeh. 12.500 karo pisangnya berapa, Bu? Mboten usah tumbas. Matur nuwun. Terus Bu Berarti nyari napa ngene kene, Bu? kula Nggih. kula mboten nyari ten mriki kula langsung nek mbake nggih nyari ten mriki. Pun pinten minggu? Berapa lama jenengan teng mriki? Ibu ini kok 6 tahun. pun 6 tahun. Lah kok nek aku kesini Ora tau ketemu harusnya. Lambat teng Madura. Lah niki nembe saking Madura niku. Oh, berarti melampaui pun 6 tahun tapi ten mriki tok lama. Mboten nek saking mriki jatuh sih teng makam Udah ayo. Ayo meran ayo. Ngaji dulu. Bu, matur nuwun nggih. Sami-sami cuma matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Taya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di Dusun Roban, Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini akan meliput makamnya Syekh Anwar, salah satu dari 5 kiai sepuh di tanah Jawa yang melakukan pertemuan di sini guna membahas kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tempat untuk itu musafir, dan tadi ibu-ibu itu dan suaminya yang memakai sepeda ontel itu musafir dari Pemalang, sudah 6 tahun menjelajah dari Banten sampai Madura, dan di sini baru beberapa bulan. Dusun Roban yang terkenal dengan Roban Siluman, sebuah hutan yang sangat wingit, angker, dipergunakan untuk pertemuan 5 kiai sepuh, yaitu Mbah Kholil Banglan Meduro, Simbah Soleh Darat Bergota Semarang, Simbah Kiai Kiai siapa itu yang Kendal itu, Abdul Hamid Kendal. Batang diwakili oleh Syekh Anwar Awaruddin, dan Banten diwakili oleh Syekh Nawawi. Nah, ini beliau Simbah Anwar, beliau telah mengarang kitab Aisyul Bahri. Nah, itu kalau menurut saya yang sudah beberapa kali ke sini, ini makam Syekh Anwar ini dari segi arkeolog dan lain sebagainya, data-data dan naskah manuskrip yang ada, saya kira ini sebuah petilasan, bukan makam jasad. Karena dari duriahnya sendiri mengklaim ada beberapa tempat yang dianggap sebagai makam beliau. Kalau menurut saya, ini adalah titik pertemuan 5 tokoh kiai sepuh yang ada di tanah Jawa. Ini makam beliau, nisannya tidak asli, ada batu kuno, batu bata merah kuno, itu diambil dari petilasannya Kiai Santri atau Mbah
Godek. Mbah Kiai Santri atau Mbah Kiai Godek adalah santrinya Kanjeng Sunan Kalijogo yang diperintahkan untuk membuat sirap Masjid Agung Demak dari rumput alang-alang, dan sekaligus yang memberitahu Sunan Kali apabila nanti atapnya bocor untuk ditempel dengan intip, maka di Demak terkenal dengan sebutan Mbah Intip. Kalau di sini terkenal dengan sebutan Mbah Gedek atau Mbah Santri. Nah, ini saya dulu pertama kali di sini nih masih hutan coklat, banyak suket-suket, dan lainnya, hanya ada batu yang tanpa motif atau tanpa jirat. Jadi itu bukan nisan asli, dan batu batanya diambil dari petilasannya Mbah Godek. Jadi di sini menurut saya memang bukan makam jasad, karena beliau sendiri berpesan kepada duriahnya untuk memutus tali kekeluargaan agar tidak ikut terkena imbas, yaitu dikejar oleh Belanda, demi keamanan, supaya untuk etok-etok istilahnya tuh memutus tali keluarga. Karena beliau sendiri di sekitaran Batang, wabil khusus daerah Alas Roban sini, beliau itu jadab. Jadi untuk menghindari kejaran Belanda, beliau itu jadab, etok-etok gila, dan selalu memikul buntelan yang dibungkus dengan sarung. Nah, di dalam bungkusan itulah kitab-kitab hasil karangan beliau yang terkenal tadi, Basul Bahril. Nah, itu yang terkenal. Jadi kalau ini jasad makam, itu sangat tidak mungkin, karena beliau sangat dicari oleh Belanda. Jadi kalau terendus, ya pasti terendus. Karena apa? Orang lokal pun banyak juga yang terkena hasut tipunya dengan iming-iming harta yang tidak seberapa, bisa juga memberitahu. Jadi dengan alasan itu tidak mungkin beliau di tempat titik pertemuan dijadikan makam beliau. Titik tempat pertemuan para sesepuh Kiai 5 di tanah Jawa ini dijadikan makam beliau, karena mau tidak mau pasti pihak Belanda sudah mengetahuinya. Oleh karena itu makam beliau dibuat wadi atau siri atau rahasia, dan oleh sebab itu hingga sekarang oleh duriannya sendiri simpang siur banyak di beberapa tempat. Tapi di sini sendiri secara arkeolog dan lain sebagainya tidak menunjukkan ini makam jasad. Jadi saya punya kesimpulan pribadi seperti itu. Mengenai finalnya tergantung si penjarah atau si penonton dari video saya ini, YouTube saya ini. Saya serahkan kepada jenengan. Hanya saja menurut versi saya pribadi seperti itu. Yang jelas di Dusun Roban, Desa Subah, Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang ini, Alas Roban Siluman ini adalah titik pertemuan 5 kiai sepuh tanah Jawa untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya berdirilah kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda yang menjadi cikal bakal lahirnya negara Indonesia. Seperti itu menurut saya. Semoga tayangan ini berguna, bermanfaat, menambah rasa bangga kita terhadap leluhur moyang bangsa kita sendiri, sehingga menumbuh kebanggaan rasa cinta tanah air dan bangsa. Saya Tahaya Sabung Uyat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.